Oke semua, pada materi matematika kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan bagian pertama. Pada pecahan bagian pertama ini yang akan kita pelajari adalah jenis-jenis pecahan, mengubah bentuk pecahan, serta membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Mungkin ini sudah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5 ya, tapi tidak apa-apa, akan kita bahas kilas. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 1/2, 2/3, dan 7/9. 1/2, angka 1 disebut sebagai pembilang, sedangkan angka 2 disebut sebagai penyebut. Contoh yang kedua yaitu 2/3, angka 2 disebut sebagai pembilang, angka 3 disebut sebagai penyebut. Sedangkan 7/9, angka 7 disebut sebagai pembilang, dan 9 disebut sebagai penyebut. Artinya, angka yang ada di atas ini disebut sebagai pembilang, dan angka yang ada di bawah disebut sebagai penyebut. Jelas ya? Lanjut, yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, 3 1/2. Angka 3 ini disebut sebagai bilangan bulat, sedangkan 1/2 disebut sebagai bilangan pecahan. Contoh yang kedua, 5 7/9. Angka 5 ini disebut sebagai bilangan bulat, sedangkan 7/9 disebut sebagai pecahan. Jadi, bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan 7/9 disebut sebagai pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Contoh, 214,78 dibaca 214,78. Angka 2 menempati posisi sebagai ratusan, angka 1 menempati puluhan, angka 4 menempati satuan, kemudian angka pertama di belakang koma yaitu angka 7 menempati posisi persepuluhan, angka 8 menempati posisi perseratusan. Jadi bisa kita lihat 214 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan angka di belakang koma yaitu 0,78 ini disebut sebagai pecahan. Karena dia menggunakan tanda koma berarti bilangan ini disebut sebagai pecahan desimal. Yang keempat, persen. Persen artinya per 100, merupakan pecahan dengan penyebut 100 dan ditulis menggunakan simbol persen, seperti ini ya simbolnya. Contoh, 25% adalah 25/100. Ustadz ulang, 25% artinya 25/100. Jadi, persen itu sama juga dengan per 100. Contoh kedua, 78% itu sama dengan 78/100. Jelas ya? Kita masuk ke bagian yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Jika nilai pembilang pecahan biasa lebih dari penyebut, maka pecahan tersebut dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Contoh, 19/12. Angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut. Artinya, pecahan biasa ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya dengan membagi pembilang dengan penyebut. 19/12 berarti kita bagi 19 dengan 12. 19 dibagi 12 itu sama dengan 1 sisa 7. 1 ini sudah merupakan bilangan bulat. Sisa 7 inilah yang kita jadikan pecahan, di mana 7 kita letakkan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya tetap 12. Jadi,
Pecahan campuran dari 19 per 12 adalah 1/7/12. Jelas ya? Ustadz ulang. 19 dibagi 12 itu adalah 1 sisa 7. Satunya kita letakkan sebagai bilangan bulatnya, sedangkan sisa 7 kita letakkan sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya itu tetap 12. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya, lalu jumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, 3/2/5. Angka 3 kita kalikan dengan penyebut, lalu nanti hasilnya kita tambahkan dengan pembilang. Untuk lebih mudahnya, bisa dari bawah ya. Oke, perhatikan. Dari bawah, 5 kali 3 tambah 2. Ustadz ulang, 5 kali 3 tambah 2. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Oke, Ustadz ulang. Untuk angka pembilangnya, 5 kali 3 tambah 2. 5 dikali 3 itu 15, tambah 2 sama dengan 17. Sedangkan penyebutnya tetap 5. Artinya, 3/2/5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 17/15. Jelas ya? Selanjutnya, mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dan sebaliknya. Kita dapat mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 3/5. Ingat, untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal, kita lihat dahulu penyebutnya. Penyebutnya 5, berarti kita jadikan dulu per 10. Bisa nggak dia dijadikan per 10? Ternyata bisa ya. 5 jadi 10 itu dikali 2. Karena yang di bawah kita kali dengan 2, berarti atasnya juga kita kali dengan 2. Memperbesar pecahan ya. Sama-sama kita kali 2. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. 6/10 artinya 0,6. Oke. Nah, trik untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal ini, lihat penyebutnya. Kalau dia sudah per 10, per 100, per 1000, baru kita bisa mengubahnya menjadi pecahan desimal. Karena yang di sini adalah per 10, berarti satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma. Karena di sini ada angka 6, berarti kita tulis dulu angka 6. Kemudian kita letakkan satu angka di belakang koma. Karena di sini cuma ada satu angka 6, berarti komanya di depan, baru di depannya kita tulis angka 0. 6/10 itu sama dengan 0,6. Contoh yang kedua, pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan desimal. 1/4 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya cara yang tadi? 4 dari bawah ya, 4 kita kalikan dengan 1, kemudian ditambah dengan 1. 4 dikali 1 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 1/4 sama dengan 5/4. Nah, barulah 5/4 ini kita jadikan pecahan desimal dengan cara mengubah penyebutnya ya. Karena penyebutnya 4, bisa nggak kita jadikan 10? Nggak bisa ya. Karena 4 tidak bisa dijadikan 10, maka kita jadikan 100. Bisa nggak? Oke, ternyata bisa. 4 bisa dijadikan 100. Itu dikali 25. Karena di bawah kita kalikan dengan 25, berarti yang atasnya juga kita kalikan dengan 25. 5 dikali 25 itu sama dengan 125. Oke, 125/100. Karena dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu angka 125 yang dari pembilangnya tadi ya, 125. Karena dia per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Dari belakang kita hitung 1, 2. Di sini kita taruh komanya ya. Karena dia per 100 maka 2 angka di belakang
koma. Oke. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, perhatikan banyak angka di belakang koma untuk menentukan nilai penyebut. Contoh, 0,8. 0,8 ini ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka ya, angka 8. Berarti 8 per 10. 8 per 10 selanjutnya kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Maka 0,8 dijadikan pecahan biasa menjadi 4 per 5. Contoh yang kedua, 1,65. Angka di belakang koma ada 2 buah, 6, 5. Maka penyebutnya nanti kita bikin 100 ya, sedangkan pembilangnya 165. Oke. 165 per 100. Kenapa per 100? Karena 2 angka di belakang koma. 165 per 100 selanjutnya kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 165 dibagi 5 itu 33, sedangkan 100 dibagi 5 itu 20. Maka pecahan biasa dari 1,65 itu adalah 33 per 20. Karena 33 pembilang ini lebih besar daripada penyebutnya 20, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Dengan cara pembilang kita bagikan dengan penyebut. 33 dibagi 20 itu adalah 1 sisa 13. Maka pecahan campurannya adalah 1, 13 per 20. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa atau campuran menjadi persen, maka ubah penyebutnya menjadi 100. Contoh, 4 per 5. Langsung kita ubah menjadi per 100 ya. 5 ini jadi 100 dikali 20. Berarti kalau yang di bawah kita kalikan dengan 20, atasnya juga kita kalikan dengan 20. 4 dikali 20 itu sama dengan 80. 80 per 100 itu sama dengan 80%. Selanjutnya, contoh yang kedua, 21 per 2. 21 per 2 ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Ingat, kita mulai dari yang bawah. 2 kita kalikan ke atasnya 2, kemudian kita tambahkan ke atasnya lagi 1. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. 5 per 2. Ingat, penyebutnya tetap 2 ya. Kemudian, baru kita ubah 5 per 2 ini menjadi pecahan berpenyebut 100. Karena mau diubah ke persen ya, harus per 100. Oke. 2 dari bawah, 2 bisa menjadi 100 itu karena dikali 50. Kalau yang bawah dikali 50 berarti atasnya juga kita kalikan 50. 5 dikali 50 itu 250. 250 per 100 artinya 250%. Selanjutnya, untuk mengubah persen menjadi desimal, maka langsung kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 100 ya. 35% itu sama dengan 35 per 100. Baru kita sederhanakan, kalau bisa disederhanakan ya. 35 per 100 ini kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 35 dibagi 5 itu sama dengan 7, 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Berarti 35% itu sama dengan 7 per 20.